Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di channel Pejuang Candle sama saya. Eh, Kali ini saya akan melakukan trading di Olintrade. Namun terlebih dulu, bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, eh, mohon untuk bisa memberikan dukungannya berupa like, comment, subscribe, dan juga share agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Oke. Sebelum kita melakukan trading, pertama saya akan men-style dulu, menyeting dulu indikator apa yang mau saya pakai. Yang pertama, saya biasa pakai indikator uh, moving average. Buka mana ini? Indikator SMA. Saya ganti ke SMA 8 aja. Terus pakai kuning biar agak cerah, yang kecil. Oke. Nah, yang kedua saya pakai indikator uh, osilator yang stokastik. Oke, itu aja. Kenapa saya pakai dua? Karena dua lebih baik daripada satu. Kata lagu kan two better than one. Nah, nggak tahu lagunya siapa itu. Saya pernah dengar itu. Oke, balik lagi. Ini kenapa saya pakai dua indikator? Yang pertama, agar sinyal yang diberikan oleh indikator ini menjadi lebih kuat. Kalau satu saja seperti ini, misalnya indikator ini mengarah ke atas, tetapi yang satunya ke bawah, maka ini berlawanan. Jadi tidak baik untuk kita jadikan sebagai acuan dalam memberikan keputusan open posisi. Yang pertama ini setelah kita setting dua indikator ini, terus bagaimana cara membaca daripada indikator ini? Yang pertama, kalau untuk SMA 8 ini sebenarnya simpel, yaitu kalau dia sudah menembus ke garis MA, ini berarti harga sudah mau melanjutkan penerusan. Kalau misalnya dia dari eh, ini kebetulan lagi tren, nah ini lagi, nah misalnya ini dia menembus ke garis MA menuju ke bawah, artinya dia mulai eh, bearish, dia terus bearish. Kemudian setelah dia menembus lagi ke arah atas, dia kemudian berbalik arah menjadi bullish. Jadi kita akan melakukan open posisi pada saat candle itu sudah menembus area garis moving average. Yang kedua dikonfirmasi dengan indikator stokastik. Jadi kalau arahnya sama itu artinya confirm bahwa itu sinyalnya bagus gitu. Oke, tanpa berlama-lama saya akan masuk aja langsung. Oke, sepertinya ini candle yang sekarang sudah berusaha menembus garis MA. Jadi setelah ini saya akan melakukan open posisi sell 2 menit. Kita mulai dari 15.000 aja yang kecil. Ya, kita lihat apakah ini memang sesuai dengan analisa. Karena kalau melihat candlenya ini cukup besar juga, dia kuat dalam penembusannya, itu kuat gitu. Kenapa ini saya melakukan open posisi 2 menit? Karena bisa saja yang ini satu ini koreksi, baru yang kedua melanjutkan penurunan. Jadi saya melakukan open posisi 2 menit.
Tetapi kalau yang ini ternyata jadi merah juga, maka saya akan menambah posisi 1 tick lagi di menit 1 menit. Oke, ternyata dia turun dan langsung longsor tadi. Akhirnya saya dapat di bawah ini, tapi nggak apa-apa. Artinya yang pertama, candle ini sudah menembus ke garis MA. Yang kedua, terkonfirmasi bahwa candle selanjutnya berwarna merah juga, artinya bearish. Jadi yang candle ketiga ini sudah bisa di eh, ya istilahnya bisa dipastikan bahwa ini bisa prosentasenya lebih banyak turun gitu daripada naik. Kita lihat saja apakah ini sesuai dengan analisanya. Oh iya teman-teman, sepertinya yang ini loss. Oke, profit. Alhamdulillah profit. Dua-dua profit. Jadi sesuai dengan analisa, ini pertama saya ulangi menembus ke garis MA, yang kedua terkonfirmasi bahwa ini menjadi merah. Jadi yang ketiga ini kita open posisi. Boleh 1 menit, boleh 2 menit, boleh 3 menit. Yang penting semakin panjang semakin bagus eh, probabilitasnya. Oke, kita open posisi yang pertama berhasil profit. Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisa lagi untuk melakukan open posisi kedua. Karena ini hari Jumat ya, jadi kadang-kadang pergerakannya kurang bagus. Oke, ini terjadi candle pembalikan. Karena ini ada candle doji, kemudian candle selanjutnya berwarna hijau. Kita tunggu satu konfirmasi lagi ini. Candle yang sedang berjalan, kalau memang ini menjadi hijau, maka sudah terkonfirmasi ini reversal ataupun pembalikan. Yang kedua, indikator stokastik sudah mengarah ke atas. Kita lihat kalau ini bisa masuk menembus ke garis hijau ini, berarti terkonfirmasi bahwa ini harga akan kembali naik ke atas. Oke, kita lihat. Sepertinya antara buyer dan seller masih bertahan sama-sama kuat. Dan ternyata masih merah, jadi kita tunggu satu candle lagi. Kadang-kadang kita suka melanggar disiplin yang sudah kita buat sendiri sebenarnya. Melanggarnya itu seperti apa? Jadi misalnya kalau mau open posisi kita harus menunggu candle konfirmasi. Tetapi terkadang kita justru melakukan open posisi pada saat candle itu kita tungguin sebagai candle konfirmasi. Itu yang menjadikan kita loss. Jadi misalnya yang hijau ini informasinya. Nah, seharusnya kita tunggu yang sebelahnya ini terbentuk dulu. Cuma kadang-kadang kita langsung melakukan open posisi dengan dasar feeling ataupun keyakinan kita, ah ini sudah besar, ini pasti akan naik gitu. Nah, ternyata ini dua-dua kali pun dia masih tidak mau naik. Jadi itulah pentingnya candle konfirmasi. Oke, sekarang informasinya bahwa ini harga tidak berhasil naik ke atas. Terbukti dari 2 candle ini sudah reject semua. Terus candle yang ketiga sekarang ini yang berjalan eh, berwarna merah dan agak panjang. Itu artinya memang seller sekarang lagi mendominasi market. Yang kedua, indikator stokastik ini kembali dia mengarah ke bawah. Jadi ini menandakan bahwa harga memang tertekan oleh pihak seller. Untuk itu
Oke, open posisi yang kedua ini saya akan melakukan open posisi sell 1 menit. Oke, ini open posisi yang kedua. Sesuai analisa bahwa setelah harga tidak berhasil menembus ke atas, reversal, terkonfirmasi bahwa ini candle panjang, maka saya melakukan open posisi sell di sini. Ini saya yakin turun ini. Eh, Bukan keyakinan, tapi sesuai dengan analisa ini harusnya turun. Ini open posisi kedua, semoga saja profit. Oke, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, profit lagi teman-teman. Oke, setelah yang kedua profit, saya akan lakukan open posisi lagi yang ketiga terakhir. Karena saya biasanya untuk trading tidak lama-lama, 3 sampai 5 maksimal profit saya sudah berhenti. Jadi teman-teman juga eh, sebaiknya seperti itu, karena kalau tidak kita akan berada pada posisi tamak nantinya. Kalau kita profit jadi tamak, kalau kita loss jadi dendam sama market. Sehingga kita emosi, itu yang akan menguras saldo yang sudah ada ataupun profit yang sudah kita dapat. Oke, kita tunggu satu candle lagi setelah ini. Kalau setelah ini candle ini menjadi hijau, maka saya akan melakukan open posisi buy. Sebaliknya, kalau candle ini menjadi merah, maka saya akan melakukan open posisi sell. Karena kebiasaan market itu sebenarnya eh, dia lebih dari 2 candle yang warnanya sama. Contohnya ini hijau 2 kali, ini juga tetap hijau. Yang ini merah 1, 2, yang ini juga merah. Yang ini merah 1, 2, yang ini merah. Itu kita membaca di history market, tapi tidak semuanya. Oke, ini sepertinya konsolidasi karena bentuk candlenya sama, jadi tetap kita akan melakukan open posisi setelah ini. Kalau ini hijau saya akan buy, kalau ini merah saya akan sell. Ternyata hijau, jadi saya lakukan open posisi buy 1 menit. Bagi teman-teman yang belum mempunyai akun All Trade, bisa di-download ataupun membuat akun. Linknya ada di deskripsi. Uh, saya lampirkan, saya cantumkan. Semoga bisa membantu. Oke, kita tunggu apakah ini betul akan profit. Karena dari indikator stokastik juga sudah mengarah ke atas. Kemudian yang candle ini pun juga sudah candle warna hijau 2 kali. Oke. Kita ternyata tidak berhasil. Kita lakukan kompensasi. Ini adalah satu strategi untuk mengatasi kerugian kita pada saat open posisi, yaitu kompensasi. Kompensasi itu bisa eh, 2 kali lipatnya, 2,5 kali lipatnya, atau 3 kali lipatnya, terserah aja. Tapi saya biasanya cukup 2 kali aja, artinya untuk meminimalisir eh, loss-nya aja. Terus untuk menjaga psikologi. Oke, ini sepertinya profit.
5, 4, 3, 2, 1. Oke, profit teman-teman. Saya kira cukup ini saja. Semoga strategi ini bisa dipakai teman-teman pada saat trading, karena ini simple tapi cukup powerful dan bisa membuat kita profit konsisten setiap hari. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam cuan, salam profit selalu. Terima kasih.